surgaku di bumi. Ingin ku jelajahi setiap sudut bumi yang menyimpan rahasia tersembunyi. Cintai tanah ini dengan segenap jiwa. Oh, sampai jasadmu nanti berada di dalamnya. Kan ku daki gunung tertinggi, menyusuri bukitan rimba, mengarungi derasnya sungai hingga ke samudra. Sejauh ku melangkah, telah banyak yang ku jumpa. Alam yang kita punya mesti terjaga. Kan ku daki gunung tertinggi, menyusuri bukitan rimba, mengarungi derasnya sungai hingga ke samudra. Dan akan ku daki gunung tertinggi, menyusuri Bukan terus seperti pegawai negeri yang baru gajian. Terima kasih kepada Ustaz Pak Surya yang telah mengisi materi. Semoga apa yang disampaikannya dan pengisian materi yang akan diisi oleh Ustaz Ashari kepadanya amin. Ustaz Kajiadi. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amin. Cukup ya 7 kali, mudah-mudahan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha Ghaniyun Hamid.
Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha ilmu, yang mudah-mudahan Allah menurunkan ilmunya pada malam hari ini, yang subhanallah ini dari tutor awal sampai 3 tutor itu sebenarnya sama arahnya ya, mudah-mudahan yaitu untuk memperjuangkan agama Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya tadinya akan mengisi tema tentang jihad. Waman jahada fa innama yujahidu linafsi. Innallaha ghaniyyun hamid. Ini Quran surat 29 ya, 29 ayat 6. 29 ayat 6. Nah, di sini linafsih di sini adalah jihadul akbar, jihad besar gitu. Kita belum bisa membedakan ini, makanya sebenarnya kita sering bentuk-bentuk jihad itu disampaikan, materi-materi itu disampaikan, tetapi kita belum bisa memahami dan membedakan apa jihad akbar, jihadul kabir dengan jihadul asghar. Jihadul asghar. Nah, kenapa kita mesti berjihad? Kenapa kita harus berjihad? Kenapa coba? Kalau membela agama Allah maksudnya jihad apa itu? Belum tentu, bisa akbar, bisa asghar. Ini nanti ya, makanya belum definisinya ini belum ini. Semuanya kita juga membela agama Allah, memperbaiki diri juga sama, membela agama Allah. Itu tadi yang disebut jihad akbar itu apa gitu. Dan kenapa kita harus berjihad? Karena ada kapitalisme aja kalau kata ini mah, kalau kata Surya ya. Abah Surya. Karena Abah Surya ini karena ada kapitalisme, betul? Jadi kapitalisme harus dilawan. Kenapa? Karena kita dijajah. Ya mungkin itu nanti ke jihad yang besar itu. Dijajah. Jadi jangan jadi orang-orang terjajah baru dinamakan nanti jihad. Jadi udah dijajah sama mertua, diam saja, itu namanya itu belum merdeka. Maka wajib hukumnya untuk berjihad. Supaya apa? Supaya tidak dijajah, supaya terpisah. Gitu. Maksa nanti jihadnya ke jihad asghar, itu jihad kecil. Ngelawan memerdekakan diri itu jihad yang kecil sebenarnya. Sebenarnya jihad yang kecil. Nah, kenapa dianggap kecil? Karena sudah mampu yujahidu linafsi, sudah mampu berjihad linafsi dulu. Itu mah kecil. Karena apa? Yang gede sudah dilakukan. Jangan coba-coba disambar nanti kita aja perang apanya? Kegiatan malam Sabtu aja masih susah. Ya kan? Nanti makanya harus dipahami, linafsi dulu baru jihadul asghar kecil. Linafsi itu kabir, jihad besar. Kenapa kita harus berjihad? Karena ada iblis. Iblis ini emosi sama kita. An-nafsul ammaratu emosi sama kita ini. Karena iblis emosi, dia dendam sama kita. Dendam sama kita, akhirnya dia akan menjerumuskan kita tanpa pandang istilah tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Jelas enggak? Ya kalau nggak ada iblis, nggak ada jihad. Iya nggak? Kalau iblisnya udah pensiun, kita nggak ada jihad, nggak ada. Kenapa kita diwajibkan jihad linafsi kepada diri kita sendiri? Karena ada iblis. Iblis ngajaknya kemana? Ke neraka. Jadi iblis ini mengajak ke satu sistem tanah keduniawian. Jadi iblis ini mengajak kepada sistem ro'yu karpe dewek, semaunya sendiri. Maka kenapa iblis seperti itu? Dia marah sama kita. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang iblis itu marah.
Kenapa marah? Tahu? Masih ingat kenapa iblis marah ke kita? Jabatannya diganggu. Iblis itu, dia adalah seorang yang paling kaya, khazinatul jannah. Dia seorang ahli sujud, as-sajdah. Dia seorang ahli ruku, ar-raki. Dia seorang itoah yang sangat taat. Jangan ngece sama iblis ini. Oh, iblis itu apa aja? Buruk apa? Buruk soalnya gara-gara dikutuk. Tadinya iblis ganteng itu. Ini di sini ada yang tampak-tampak jadi buruk, berarti itu dikutuk. Ya. Karena itu akhirnya dendam iblis sampai hari ini. Sampai hari ini. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya sehingga sedikit sekali kita orang yang bersyukur. Maka wajar, jumlah pemudanya berapa yang tadi yang hadir? Ya wajar, itu proyek iblis berhasil. Proyek iblis berhasil. Tugas kita adalah berjihad. Nah, urat-urat sedikit ya supaya lebih jelas ya. Jadi 218 itu innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallahi innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau di kapal ya saya sudah bilang kenapa harus ada jihad. Jihad itu di akhir ya, jihad itu hijrah dulu. Jadi jihad itu kalau di kapal itu mesinnya. Jihad itu ini apa, iman itu kalau di kapal itu mesinnya. Ini di kapal ini mesinnya. Mesin itu saya yakin kalau kapal nggak ada mesinnya nggak bakal jalan. Dan mesin itu saya yakin mesin itu adalah yang paling mahal mungkin harganya ya di kapal itu dibandingkan kayu dan lain-lainnya. Ya nggak? Coba harga mesin dengan kerangkanya mahalan mana? Ya nggak tahu nih, barangkali Tekong tahu. Yang jelas ini nanti satu paket. Ya, tetap harus ada rangka. Kemudian hijrah ya. Apa saya apa kecil nih? Hijrah. Nah, hijrah ini adalah karesolinya. Karesoli itu rangka. Dan jihad ini apanya coba jihad ini? Ini solarnya. Coba kapal karesolinya ada, mesinnya ada. Bensinnya nggak ada bensin. Tekong mau urusan belakangan itu. Solarnya nggak ada, jalan nggak. Nah, yang disebut al-jamaah itu apa? Coba. Al-jamaah itu apa? Tekong beserta ABK-nya itu al-jamaah. Itu namanya al-jamaah. Tekong beserta ABK-nya itu namanya al-jamaah. Dan yang nama al-jamaah harus ada yang mimpin. Jadi kalau nonton bola bareng-bareng itu al-jamaah bukan? Waduh, itu luar biasa itu. Nonton bola di Senayan misalkan. Itu jamaah itu. Benar nggak? Beda. Yang namanya al-jamaah tadi dijelaskan oleh ini Abah Surya Subhanallah itu. Sistem yang terstruktur. Ini yang baru saya setuju bahwa yang namanya al-jamaah adalah sistem yang terstruktur. Kenapa? Sistem yang terstruktur apa? Sistem yang terstruktur Allah. Ya gampangnya sistem yang terstruktur Allah adalah sistem yang adil. Saya gambaran gampangnya lah. Nah, untuk apa berjihad? Melawan sistem juga yang terstruktur. Sistem yang terstruktur. Atau bahasa maaf ini barangkali saya kurang sopan ya, kejahatan terorganisir atau sistem yang tidak berkeadilan.
Ini lebih gawat lagi kan, sistem yang tidak berkeadilan dan beradab. berkeadilan. Tadi masih keras ecek-ecek kalau dijajah mertua. Jaja istri. Berkeadilan lah. Contoh ya, sistem yang tidak berkeadilan, sistem yang berkeadilan. Ya, maksiat yang paling hebat sendirian apa berjamaah? Hah? Zina bisa nggak dilakukan sendirian? Bisa. Hah? Bisa. Apa ambil itu, Bang? Maaf ya, maaf. Ngabisin sabun ya. Ini bukan ini. Zina mata sendirian. Zina mata sendiri masih kecil kan? Oh ya, zina mata sendirian bagaimana? Perlu melihat orang, zina mata ya. Ada orangnya kan yang dilihat kan orang. Tapi itu zina mata sendirian. Tapi ngelihat apa itu? HP-nya orang di HP-nya. Ya HP-nya orang bukan? Iya. Iya, bukan real. Gambar itu. Iya orang kan? Wah, Iya. Iya, iya gambar kan. Udah ya. Orang colai kan sendiri jadi Ya makanya 27 derajat kalau ibadah secara berjamaah. Dosa juga 27 derajat kalau berjamaah itu nilainya di sisi Allah. Enak aja kalau sendirian. Kalau berjamaah 27 derajat juga. Nah, fungsi jihad di sini adalah untuk melawan gitu, melawan. Nah, ini kalau ini udah masuknya ke ini jihad kecil sebenarnya. Kalau melawan sistem ini jihad kecil, yaitu wala tutil kafirina, janganlah ikuti sistem yang kafir. Jangan ikuti struktur yang tidak adil, maksudnya begitu. Jangan taati struktur yang zulim, jangan taati struktur yang menindas. Vaksin dipaksain kan ya, vaksin paksain. komanda Cain ya. data ibadah komanda Nah, siapakah orang-orang yang ada di sini yang disebut struktur yang tidak berkeadilan? Maka di sana ada polisi-polisi yang tidak adil. Di sana ada pejabat-pejabat yang tidak adil, ngumpul semua di sini yang dinamakan Ya kita mah di Indonesia lah bilangnya kan NKRI supaya dijelaskan. Nah nanti jihadnya jelas kita ini. Walaupun kita masih dalam tahapan jihad kecil ya. Dengan bihi, dan bihi di sana di 2552 itu kita berjihad dengan Al-Quran, baru dengan Al-Quran, bukan dengan ini, dengan senjata bukan. Jihadnya dengan Al-Quran. Ini jihad masih jihad kecil dengan Al-Quran. Kita kan yatlu alahim ayatihi, menyampaikan ayat, melakukan pendidikan, itu jihad kan? Jihad besar, ini jihad besar. Dengan jihad dengan Al-Quran ini jihad besar. Jihad besar, paham ya? Saya dipahami ya? Untuk apa jihad besar ini meruntuhkan ini? Nanti ujung-ujungnya jihad kecil. Ujung-ujungnya jihad kecil. Kalau jihad kecil itu mutsahidan, kemudian kariman. Mutsahidan is kariman. Mati syahid, hidup mulia. Maknanya hidup mulia itu apa? Hidup tidak dijajah sama mertua, itu yang namanya Mertua maning bet, ha? gambaran supaya jelas maksud saya mah ini Bang. Supaya jelas ini Bang. Jadi hidup tidak dijajah itu yang namanya Pengalaman siapa? kariman. Jadi kalau anda masih terjajah, masih ini belum hidup mulia. Termasuk tekong juga harusnya jadi saudagar kalau pengen hidup mulia, artinya tidak di bawah Cina. Bagaimana berjihad supaya punya uang, beli kapal sendiri. Begitu, ini saya setuju nih proyek Pak Agus. Cuman yang real nanti jangan sampai ujung-ujungnya wasmismus ini. Niatnya berjihad dan ujungnya wasmismus ini. Jangan ini. Iya. Abang nih kapalnya punya kan? Punya. Subhanallah, berarti iskariman, hidupnya sudah mulia, tidak di bawah kendali Cina. Udah berjuang. Di bawah kembali Cina. Ada. Nah, udah jelas ya. Jadi yang namanya jamaah itu adalah penumpangnya, itu jamaah. Itu nanti Jumat. Sistem yang tidak berkeadilan, sistem yang menindas. Di sini lahirlah dari struktur ini lahir
orang-orang yang kaya, pintar. Sudah saya jelaskan dulu itu. Kaya, pintar, kemudian kaya, pintar, menindas. Ini supaya dijelaskan nanti. Nambahin lah, saya tadinya mau ngupas jihad secara ini, tapi ini supaya lebih jelas lagi ya. Ini dari Abah Surya, ini tadi juga udah bagus. Nanti saya lebih. Ya. Nah, lahir dari struktur ini lembaga pendidikan S1, S2, S3 sampai S ketok. Di sini lahir. Ya emang struktur pendidikan menurut Dr. Abdul Muthalib, pendidikan yang di Indonesia yang sebenarnya pesantren sebenarnya. Lahir S1, S2, S ketok itu ya produk struktural semuanya. Ya kan adanya, coba pendidikan kebidanan aja lahir tahun berapa? Tadinya nggak ada. Upper D1 kemudian jadi SST kan, ST gitu. Itu produk-produk struktural. Dari hasil pendidikan produk struktural ini lahirlah orang kaya, pinter, tukang tipu. Yang penting kaya, pinter, adil kan penting. Ini kaya, pinter, menindas, ya otomatis menipu. Ya kan yang pinternya sih, makanya kita kan tidak minta pinter. Ya Allah pandaikan, kan ya kalau pinter itu identik dengan licik. Maaf ya, orang licik itu bukan pinter sebenarnya. Mereka itu menipu diri sendiri pada hakikatnya. Merasa hebat, merasa pinter, pada hakikatnya dia menipu diri sendiri. Kaya, pinter, menindas, gitu. Menindas siapa? Anda ini kok kayaknya nyaman ditindas ini. Yang lebih repot ini kita ditindas tapi nyaman. Pantas 350 tahun Indonesia dijajah karena mungkin nyaman ditindas itu. Ada yang nyaman ditindas sama mertua, nyaman akhirnya ya tetap aja dengan mertua. Dirastok dan Aris jangan dijajah sama mertua, Aris. Terutama Merdeka harus merdeka. terutama sama istri dulu tadi. Ya diantaranya pokoknya yang namanya Iskariman itu hidup jangan terjajah itu. Dijajah siapapun. Banyak contoh di kita. Petugas ya, satu contoh ya, petugas karena disuplai sama mertua akhirnya terjajah hidupnya. Ketika diamanatkan menjadi petugas ya tidak bisa merdeka. betul itu. Bagaimana? Harus berjihad. Apa? Diracunnya aja mertuanya supaya merdeka. Ya maksudnya ini biar supaya nggak ada. Dikasih jamu. Ini dinamakan dalam Al-Quran itu ulaika mutrofin. Ini mutrofin ya, atau al-malahu di sini tuh. Mutrofin ini al-malahu, para pemimpin. Nah ini dinamakan Ustadz Afid. Ustadz Afid itu apa? Orang-orang yang kondisi lemah, tertindas. Jadi miskin, bodoh, tertindas, ambekan, disangka ya. Bagaimana Islam mengangkat? Fungsi Islam itu mengangkat. Makanya disebut Islam menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita nih, Farid, apa diselamatkan? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tadi jihad. Ada jihad. Dan kita fokus ke jihad kecil aja dulu ya. Jihad kecil dulu. Jadi jihad kecil ini adalah bagaimana kita berupaya supaya nafs kita ini ke yang di Al-Fajr itu, ya ayuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi supaya nafs ini cenderung kepada ruh.
cenderung kepada malaikat. Cenderung kepada malaikat. Nah, apa yang harus di jihad nafs ini karena besar gitu. Ini cukup besar. Jihad nafs itu jihad supaya keluar dari perangkap iblis. Saya kan pernah apa saja yang harus diperbaiki ketika jihad. Di samping berdakwah ya tadi walatutil kafirina dengan bihi dengan Al-Qur'an di akhirnya ayat itu 2552. Ini jihad lin nafsi ini diantaranya ini menghilangkan 7 penyakit. 1 ujub. Yang kedua hasad. Yang ketiga takabur. Yang keempat tamak. Serakah. Tamak. Yang kelima ujub, hasad, takabur, tamak, bakhil. Yang ke-6 godok, pemarah. Yang ke-7 syahwat. Ini kita di jihad nafs diri ini harus bisa melawan ini. Makanya di lembaga kalau tidak ikhlas gak bisa. Sepandai-pandainya ilmu, sepandai-pandainya apapun yang disampaikan, ketika tidak bisa jihad nafs dirinya, dia akan dikalahkan oleh iblis, diblosokkan sehingga masuk ke sistem yang tidak adil. Saya yakin ketika disuruh hijrah saja, artinya bahwa hijrah itu kan berlepas diri, memisahkan nggak bisa, berat bagi orang yang jihad nafsnya belum lulus. Ya dengan jabatan kaur saja udah malas. Maksudnya ini kita kan kalau hijrah itu dalam brosur hijrah bukan hijrah itu burik, bukan. Ini jangan paham ini. Berhubung urusan sama mertua, pindah rumah, saya hijrah. Burik pun dulu hijrah. Ya saya kan suruh jiwa merdeka. Maksudnya iya burik. Ya dari Mekah ke Madinah tuh sebenarnya burik-burik juga untuk menyelamatkan mesin, karena mesin ini sangat berharga, sesuatu yang subhanallah, iman ini kan sesuatu yang saya sudah katakan ibaratkan mutiara. Iman ini karena mutiara harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya harus diamankan dengan cara apa? Hijrah. Hijrah tidak cukup, dipertahankan ketika ada sesuatu yang membahayakan keimanan, yaitu jihad. Pindah dari mertua, kemudian prihatin membangun rumah itu namanya hijrah. Berhasil begitu, itu harapannya begitu. Maksudnya gambarnya begitu. Jadi kita pindah dari sistem yang ada hari ini, membangun kekuatan sendiri. Kemudian kalau bisa memakan dari lingkungan sendiri. Subhanallah, kalau konsep ini bisa diterapkan, saya yakin kita akan kuat. Gitu. Siapa yang akses HP-nya, yang ambil tuh. Bisa dipahami ya? Ya saya juga sambil mempelajari sebenarnya ini. Sambil mempelajari. Jadi lin nafsi ini jihad besar ini. Itu dulu baru ke kital nanti. Kital itu 2. Mutsahidan, kariman. Kariman itu bebas dari penjajahan. Mutsahidan itu mati ketika melawan penjajahan. Jadi bukan mati karena dijajah, bukan. Beda mati karena dijajah dengan mati melawan penjajahan, beda. Saya kan mati juga. Iya mati karena dijajah, Anda mah. Jajah, diem aja, mati. Syahid bukan? Syahid. Bukan. Dijajah, tidak berdaya, kemudian mati. Syahid bukan? Syahid. Bukan. Yang namanya syahid itu dijajah melawan terhadap orang yang menjajahnya, kemudian mati, itu dinamakan mati syahid.
Pasrah ya. Hah? Bukan pasrah ya. Bukan pasrah. Nah, mati ketika melawan penjajah dengan mati dijajah, mulia mana? Selamat menjajah. Hah? Mati ketika melawan Penjajah. penjajah itu lebih mulia daripada mati kondisi dijajah. Mudah-mudahan subhanallah nih sahabat-sahabat sekalian bisa memerdekakan diri Amin. walaupun diri sendiri. Gitu. Karena kita masih senang dijajah ini, buktinya apa? Masih senang jadi ASN. Maaf ini bukan berarti saya menyalahkan karena saya tidak masuk ASN ya. Ya alhamdulillah mungkin Allah sudah menakdirkan saya juga alhamdulillah dijaga. Tangan saya juga sebenarnya tangan kiri nggak bisa senormal tangan kanan. Saya dari kecil jatuh dari pohon jambu. Kalau mungkin tangan saya normal ini, saya sudah jadi apa nggak tahu. Alhamdulillah karena Allah menakdirkan jadi ini saya syukuri. Saya nggak normal nih tangan kanan nih, tangan kiri ini nggak tahu. Akhirnya apa? Mungkin hikmahnya saya harus banyak berbuat dengan tangan kanan. Tangan kiri ini janganlah mencuri, korupsi jangan. Yang kotor-kotor dikurangi maksudnya. Jadi jihad kecil ini harus lulus ini 7 ini lulus. Kalau ujub ini merasa ini lahir dari diri sendiri. Kalau hasad ini ada 3 kan ciri orang munafik. Iya, ghibah, tamaluk bermuka 2, kemudian di antaranya ini orang yang hasad. Ini hasad bisa dilihat dari ciri-cirinya. Sebenarnya mudah untuk menilai seseorang dari ucapannya saja kita sebenarnya lebih mudah bisa menilai. Gitu. Karena rumus ya. Kemarin teko mengeluarkan isinya. Kalau teko diisi air putih, maka yang keluar akan air putih. Ketika teko diisi dengan air kopi, yang keluar akan air kopi. Makanya gampang sebenarnya menilai seseorang. Dari ucapan pun kita bisa menilai. Ucapan nanti dilihat di perilakunya. Sama enggak gitu antara yang diucapkan dengan fakta lapangan itu. Maaf, bukan berarti ya kan yang banyak ngomong kan diajar kata ulama banyak ngomong banyak dosa, karena banyak ngomong banyak salah ya. Ya bisa jadi yang banyak ngomong ini banyak salah sebenarnya. Ya dari Ababil kan diam itu emas ya.